Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa? Saya Syifa Aulia Putri. Saya Rodatun Anissa. Saya Fatma Raisya Azahra. Saya Hafizah Lutfia. Saya Sofa Cilemafira. Saya Syifa Tahara. Saya Sasha Bila. Saya CRV Indonesia. Dan saya Chat Safriana. Kali ini kami akan membuat video drama mengenai teladan Asmaul Husna. Nah, yang pertama, teladan Asmaul Husna Al-Afu yang artinya pemaaf. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang pemaaf dan menutup aib orang lain. Aku gak nyangka deh Bella bisa kayak gitu. Kalau aku diam, takutnya dia bakalan makin menjadi. Dan kalau aku ceritain ke orang lain juga, bukannya itu sama aja yang membuka aibnya kepada orang lain. Apa? Kamu kenapa? Kayaknya hari ini kamu bisa kali. Iza, kalau kita tahu seseorang punya kesalahan besar, lebih baik kita diam aja atau menceritakannya kepada orang lain. Semuanya tergantung niat kamu sih. Kalau dengan diam kamu bisa melindunginya dan membantunya memperbaiki diri, itu lebih baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kamu masih ingat gak sih, kemarin kan baru dijelasin tuh di dalam Quran surah An-Nisa ayat 149 yang bunyinya itu, jika kamu menampakkan suatu kebaikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan, maka sungguh Allah Maha Pemaaf. Artinya kalau niat kamu baik, Allah kasih kamu petunjuk menutupi aib seseorang itu juga bagian dari memaafkan dan menjaga kehormatannya. Jadi seharusnya aku diam aja ya, daripada harus menceritakannya kepada orang lain. Benar, yang lebih penting itu bantu dia memperbaiki diri tanpa menghakiminya dan memberi dukungan lebih baik daripada membuka aibnya. Gitu Papa. Terima kasih ya Biza. Sama-sama. Yang kedua, ada teladan dari nama baik Ar-Razzaq, yaitu meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, serta berusaha mendapatkan rezeki. Hai Syifa, aku lihat kamu diam doang dari tadi. Kenapa? Iya nih, aku udah melamar kerja ke beberapa tempat, tapi nggak ada yang mau terima aku. Ya, terus kamu putus asa lagi sama kita? Ya, mau buat apa lagi? Jangan gitu dong. Rezeki itu kayak hujan yang gak pernah salah jatuhnya. Kamu ingat gak sih Quran surah Al-An'am ayat 151? Apa tuh? Artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Tapi berarti perjuangan aku selama ini sia-sia dong. Jangan mikir gitu dong. Rezeki itu bukan soal hasil doang, tapi rezeki juga soal kesabaran kamu dan usaha kamu. Yuk, semangat lagi kita cari. Oke, makasih Oja. Sama-sama. Yang ketiga, teladan dari nama baik Al-Malik, yaitu meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Kata Syifa ini bagus nih. Apa aku pakai aja ya? Kerja lagi cantik. Aduh, si ratu robek. Gimana nih robek? Fatma, kelihatannya gelisah banget. Ada apa? Dia aku pakai tas Syifa, terus jatuh. Tadinya robek. Aku takut dia marah. Apa aku diam aja ya? Nggak boleh gitu dong. Kamu tahu kan apa yang Allah ajarkan ke kita tentang meminta izin dan bertanggung jawab. Nah, kebetulan aku baru baca Quran surah An-Naba ayat 38. Artinya tuh, pada hari ketika Nuh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Dan dia hanya mengatakan yang benar. Nah, dari situ kita tahu, malaikat aja gak berani loh berbicara tanpa izin Allah. Apalagi kita. Kamu harus minta maaf dan bertanggung jawab ya. Tapi aku takut dia gak maafin aku. Kamu harus minta maaf dengannya dengan hati yang tulus. Insya Allah hati teman kamu akan terbuka dan kamu harus mengganti kerusakannya sebagai bentuk tanggung jawab. Terima kasih ya Oja. Sama-sama. Yang keempat, teladan nama baik dari Al-Hasib, mengevaluasi diri secara konsisten.
Salsha, kok kamu sendirian aja sih, nggak main bareng mereka? Gak tahu nih Cud, aku ngerasa insecure. Aku ngerasa mereka lebih cantik, mereka lebih pintar, sedangkan aku bukan apa-apa. Salsha, semua orang itu punya kelebihannya masing-masing. Jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Tapi aku ngerasa aku tuh nggak bisa apa-apa Cud. Salsha, aku paham apa yang di posisi kamu itu gimana. Tapi kamu harus ingat bahwa dalam Quran surah As-Sajdah ayat 7, Allah mengingatkan dengan bunyi yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi ayat ini itu mengingatkan kita Salsha bahwa manusia itu tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia dan semua manusia itu istimewa. Baiklah Cud, makasih ya udah ngingetin. Mulai sekarang aku nggak bakalan insecure dan nggak akan ngebandingin diri dengan orang lain. Yuk Mei. Nah, yang kelima ada teladan dengan nama baik Al-Hadi, yaitu membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Apa? Iya. Kamu udah setor hafalan belum? Belum deh. Aku juga belum punya hafalan yang untuk disetor. Kamu kok rada wajahnya kayak sedih gitu ya? Kamu ada masalah? Nggak tahu nih Sel. Akhir-akhir ini aku ngerasa hidup aku itu kosong dan gak ada tujuannya. Kamu pernah nggak sih ngerasain kalau kamu tuh harus lebih mendekatkan diri kepada Allah? Dulu aku juga pernah sih ngerasain apa yang kamu rasain sekarang. Tapi setelah aku belajar ilmu agama dan memahami agama, aku udah mulai merasa lebih tenang. Mungkin iya deh. Aku harus mencoba untuk mendekatkan diri kepada agama dan Allah. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Tenang Fafa, Nabi Muhammad pernah bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Itu artinya aku punya kewajiban untuk membantumu. Kamu tahu nggak kalau aku tuh punya ayat favorit loh? Apa tuh? Itu ada di surah At-Talaq ayat 2-3. Kamu mau dengar? Boleh? Artinya itu, maka apabila mereka telah mendekatkan akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Indah sekali ya. Aku nggak nyangka deh kalau Al-Quran bisa memberikan ketenangan seperti ini. Itu baru satu ayat aja loh Pak. Bayangin nih, kalau kamu benar-benar udah niat buat memahami agama, aku yakin kamu pasti bisa lebih tenang dan lebih enjoy lah, gitu lah. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Keenam, teladan dari nama baik Al-Fali, meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Cud, kok nggak belajar ke perpus sih? Kok malah murung di sini? Aku merasa gagal Syifa, padahal aku udah berusaha mati-matian. Tapi nilai ujianku tetap aja jelek. Kita nggak boleh gitu tahu Cud. Kadang fokus sama hasilnya juga nggak begitu baik. Kita harus evaluasi juga. Nah, kayaknya aku tahu deh ada orang yang bakalan bisa bantu kita. Kita sama Bu Eva yuk. Kenapa nak? Jadi gini Bu, Icut udah berusaha untuk introspeksi diri, tapi masih merasa belum cukup Bu. Icut, setiap orang pasti pernah merasa kurang atau gagal. Tapi apa pernah kamu mengevaluasi diri dan bertanya apa yang bisa kamu perbaiki? Itu karena kamu hanya melihat kekuranganmu saja, tanpa menghargai apa yang telah kamu capai. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 28, wahai jiwa yang tenang. Untuk mencapai ketenangan jiwa, kita perlu mengevaluasi diri dengan jujur. Bukan hanya mengkritik, tapi juga menghargai usaha dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Itu berarti evaluasi diri juga tentang mensyukuri apa yang sudah kita lakukan ya Bu? Tepat sekali Syifa.
Setelah itu, perbaiki niat dan tindakan. Kalau kamu selalu berusaha dengan ikhlas, insya Allah jiwamu akan semakin tenang. Terima kasih ya Ibu atas solusinya. Ya kamu pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Nah, yang terakhir, teladan Asmaul Husna Al-Hakim yang artinya Allah Maha Bijaksana. Kita harus meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Ma, kamu pernah nggak merasa gagal atas apa yang terjadi di dunia ini? Dan kenapa Allah membiarkan semua itu terjadi? Pertanyaan yang bagus, Haifa. Apapun yang Allah lakukan, pasti ada hikmahnya. Mungkin kita aja yang nggak memahaminya. Aku berharap lebih memahami cara Allah bekerja. Kadang sulit untuk aku menerima hal-hal tersebut. Nah, aku baru baca nih, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, artinya tuh, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, ini adalah pelajaran tentang kebijakan Allah. Ketika mereka mempertanyakan keputusan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, Allah menjawab bahwa Dia lebih mengetahui segala sesuatu, termasuk hikmah di balik apa yang tampak kurang baik bagi makhluknya. Berarti kita harus selalu percaya pada Allah meskipun kita nggak tahu kejadian di balik itu semua. Benar, Haifa. Allah adalah Maha yang bijaksana. Segala sesuatu yang Allah tetapkan selalu mengandung kebaikan, meskipun tidak langsung melihatnya. Tugas kita adalah berusaha memahami hikmah itu dengan hati yang lapang. Nah, itu dia beberapa teladan dari Asmaul Husna yang telah kami jadikan drama